Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 33, Opini Publik. Yo Wenbin tidak bisa menghilangkan frustrasi yang ia rasakan karena terlibat dalam urusan tersebut, jadi ia marah kembali ke kantornya. Dengan marah, ia mengambil cangkir teh enamelnya dan meminum teh melati dingin dengan cepat. Cheng Xiaohong melihat mood buruknya dan bijaksana memilih untuk tidak mengganggunya. Dia mengambil daftar klaim dan mulai memeriksanya. Matanya melebar kaget saat melihat jumlah klaim, 1.000.000 yuan yang mengagumkan. Mereka telah membawa potongan-potongan yang mereka temukan ke seorang ahli yang memperkirakan nilainya paling banyak 50.000 yuan. Sepertinya berani bagi pasangan itu untuk menuntut jumlah sebesar itu. Namun, mereka menyediakan salinan faktur dengan nilai yang jelas. Membuatnya sulit untuk mempersoalkan klaim mereka. Tidak lama setelah Yo Wenbin duduk di kursinya, ada panggilan masuk dari Departemen Rawat Jalan, meminta bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Dia memberitahu mereka bahwa dia sedang dalam pertemuan dan tidak ingin diganggu. Cheng Xiaohong mendekatinya untuk mengisi airnya, dan Yo Wenbin bertanya, "Di mana Su Chunliang? Tidakkah Anda memintanya untuk menghadiri pertemuan Biro Kesehatan?" jawabnya. Yo Wenbin mendesah, menggosok dahinya dengan frustrasi. Hari ini telah menjadi terlalu kacau, dan ia bahkan sudah lupa apa yang telah ia jadwalkan. Jika dia telah mengetahui masalah di pusat kecantikan, mungkin ia akan memilih untuk menghadiri pertemuan Biro Kesehatan sendiri. Cheng Xiaohong berkomentar, "Mengapa begitu banyak kekacauan di pusat kecantikan? Mungkin Tong Meili dan suaminya yang menyebabkan masalah," duga Yo Wenbin. Telepon kantor berdering sekali lagi, dan Yo Wenbin memerintahkan Cheng Xiaohong untuk memberitahu siapapun yang menelepon bahwa dia tidak dapat dihubungi. Cheng Xiaohong mengangkat telepon, dan ternyata itu adalah seseorang yang mencari Yo Wenbin. Mengikuti instruksinya, dia menjawab, "Direktur Yo saat ini tidak dapat dihubungi." Suara di ujung lain telepon menjadi serius. "Di mana dia selama jam kerja? Temukan dia segera dan katakan padanya untuk datang ke kantorku." Cheng Xiaohong menyadari bahwa itu adalah Dekan Gu Hoi yang menelepon. Dia jarang harus berkomunikasi dengan Dekan, dan baru sekarang dia mengenali suaranya. Dia menjawab dengan cepat, "Tentu, Dekan Gu. Saya akan mencari Direktur Yo segera." Gu Hoi sudah menutup teleponnya. Yo Wenbin bingung. "Mengapa Anda tidak membiarkan saya menjawab panggilan dari Gu Yuan? Saya tidak mengenali suaranya, dan dia tidak mengidentifikasi dirinya," jawab Cheng Xiaohong dengan tulus. Yo Wenbin bingung. Dia tidak bisa menolak panggilan dari atasannya. Jadi dengan tergesa-gesa dia menuju kantor dekan. Saat dia melewati kantor rumah sakit, Liu Dengke memperingatkannya bahwa dekan sedang dalam mood buruk hari ini dan menasihatinya untuk berhati-hati. Yo Wenbin mengetuk pintu kantor dekan. Sebenarnya, pintu itu sedikit terbuka, dengan sengaja dibiarkan begitu oleh Gu Hoi, menunggu kedatangannya. "Masuk!" Suara Gu Hoi terdengar dari dalam. Yo Wenbin ragu sejenak, lalu mendorong pintu dan masuk, menutupnya di belakangnya. Dia mengharapkan sebuah cemoohan dan ingin menjaga percakapan itu agar tetap pribadi. Wajah Gu Hoi merah karena marah, dan ketidakpuasannya terlihat jelas. Yo Wenbin terbata-bata, "Yuan Gu, saya hanya pergi ke kamar mandi." "Tidak perlu menjelaskan, Yo Wenbin. Saya telah memberikan kepercayaan besar kepada Anda dan menyerahkan departemen yang begitu penting, tetapi apa yang telah Anda lakukan?" Gu Hoi berang. "Gu Yuan, apa yang salah yang saya lakukan? Apa yang salah yang Anda lakukan?" Gu Hoi berdiri dan menatap tajam Yo Wenbin. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar video singkat. Yo Wenbin membungkuk untuk menonton dan merasa kepalanya berputar. Tong Meili telah mengunggah video di media sosial di mana dia dengan berlinang air mata menuduh rumah sakit Changsing melakukan kecelakaan bedah yang membuatnya cacat dan selalu dalam rasa sakit. "Wanita ini benar-benar aktris," gumam Yo Wenbin. Dia bisa melihat bahwa video itu telah disiapkan dengan cermat untuk menyoroti beberapa tuduhan memalukan terhadap rumah sakit Changsing.
Pertama, biaya bedah dan perawatan yang sangat tinggi yang jauh melebihi tarif standar, Gu Houyi menguraikan. Kedua, Dr. Chai Rongjuan, kepala ahli bedah, menunjukkan keterampilan medis yang buruk dan kurangnya etika medis, Yo Wenbin melanjutkan. Ketiga, perilaku intimidasi rumah sakit Changsing, penolakan mereka untuk mengatasi keluhan yang sah. Bahkan menggunakan kekerasan, yang mengakibatkan kerusakan pada gelang jade senilai 3 juta yuan miliknya, Gu Houyi menyimpulkan, suaranya penuh dengan kekecewaan dan frustrasi. Yo Wenbin merasa butiran keringat menetes di punggungnya saat ia menatap layar. Asal video itu adalah misteri baginya. Video tersebut berisi serangkaian klip yang disadap, dan dengan terkejut, dia bahkan menemukan dirinya sendiri dalam beberapa klip tersebut. Video tersebut telah mendapatkan lebih dari 1.000 suka, menunjukkan bahwa video ini dengan cepat mendapatkan perhatian. Ini hanya membuat masalah semakin parah, bisik Yo Wenbin pelan. Gu Houyi, rekannya, merespon dengan marah, membuat masalah semakin parah. Publik tidak tahu seluruh ceritanya. Saya meminta Anda untuk menyelesaikan masalah ini, bukan memperparahnya. Reputasi rumah sakit Changsing sudah tercemar. Pada saat itu, ketukan tajam di pintu mengganggu percakapan mereka. Gu Houyi yang kesal segera bertanya, siapa itu? Pintu terbuka, dan tampak Liu Dengke, direktur kantor sekolah, yang terlihat cemas. Gu Houyi menggerutu, kesal dengan gangguan ini. Liu Dengke tidak memiliki pilihan selain untuk mengganggu, situasinya membutuhkan hal ini. Sambil memegang ponselnya, dia gelisah berkata, Yuan Gu, situasinya menjadi serius. Anda perlu melihat video ini. Gu Houyi dengan enggan menerima ponsel tersebut. Video itu direkam oleh Si Ziwei, berdiri di luar pusat kecantikan rumah sakit Changsing, dengan marah menuding jari ke arah tempat tersebut. Kontraknya telah diberikan kepada Zheng Hongwen, seorang pengusaha dari selatan Fujian, dan sekarang terungkap bahwa Zheng Hongwen adalah keponakan Gu Houyi, direktur rumah sakit Changsing. Kepala Gu Houyi mulai pusing. Dia telah takut bahwa sesuatu seperti ini mungkin terjadi di era transparansi media sosial, itulah mengapa dia telah memberikan nasihat secara pribadi kepada Zheng Hongwen dan Yo Wenbin untuk menangani situasi dengan hati-hati dan cepat. Namun, ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan. Liu Dengke ikut bicara, ini bukan hanya video kecil, ini ada di seluruh media sosial. Mereka tampaknya telah merencanakan dan melaksanakannya dengan cermat. Cukup. Gu Houyi meledak dalam kemarahan. Liu Dengke dan Yo Wenbin gemetar mendengar amarahnya. Gu Houyi memegang erat ponsel itu, menyesali keputusannya menerima ponsel tersebut. Dia baru saja menerimanya dari istrinya, dan sepertinya itu akan rusak dalam tangannya. Akhirnya, Gu Houyi menghela nafas dan mengembalikan ponsel itu kepada Liu Dengke. Apakah ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Liu Dengke berpikir dalam hati bahwa dia bukanlah penyebab kekacauan ini. Bukan salah saya, gumamnya pelan. Yo Wenbin, merasa kesalahan ini ada padanya, terbata-bata, Aku akan segera menghubungi mereka dan meminta mereka menghapus video tersebut. Gu Houyi memarahinya, bisakah Anda berpikir dengan rasional? Video ini sudah menyebar luas. Bahkan jika yang mengunggah aslinya menghapusnya, ada begitu banyak repost di internet. Yo Wenbin tidak tahu lagi harus berkata apa, dia benar-benar kewalahan oleh situasi ini. Dia tahu bahwa jika Zheng Hongwen tidak begitu keras kepala selama negosiasi, mereka tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Gu Houyi menggelengkan tangan dengan pasrah, dan Liu Dengke serta Yo Wenbin mundur dengan perasaan kalah. Setelah keluar, Yo Wenbin berpaling ke Liu Dengke dengan ekspresi penuh permohonan. Saudara, tolong bantu saya mencari cara untuk mengatasi krisis ini. Liu Dengke mengeluarkan nafas panjang dan menjawab, krisis ini sudah di luar kendali. Kamu seharusnya memiliki hubungan dengan Departemen Pengawasan Internet, bukan? Yo Wenbin menggelengkan kepala. Kata-kata Liu Dengke mengingatkannya akan urgensi situasi ini. Mereka membutuhkan Departemen Pengawasan Internet untuk turun tangan dan memblokir video-video yang tidak bertanggung jawab ini. Namun, koneksi sosialnya tidak cukup kuat untuk tugas semacam itu. Liu Dengke mengelus bahunya dan berkata, karena kerusakan sudah terjadi, jangan khawatir. Gu Houyi harus turun tangan secara pribadi. Dengan status dan koneksi-koneksinya, dia seharusnya bisa memadamkan kobaran opini publik yang tiba-tiba ini.